itu kan terhadap tersangka melarikan diri maka ada red notice ya. Termasuk juga peraturan Kabar Reskrim nomor 3 tahun 2014 kepada tersangka melarikan diri. Ini kan saksi ya, dipanggil sebagai saksi. Nah, kebetulan pas pemanggilan itu dia tidak ada di Indonesia. Untuk hari Senin nanti kalau diterbitkan surat perintah membawa siap datang? Pak Rizik Syihab? Iya, kalau dia ada di Indonesia pasti datang dong ya. Ya, biasa. Sudah dipastikan akan datang hari Senin, sudah di Indonesia kah? Saya tidak tahu pasti kapan dia kembali ke Indonesia ya. Tapi kalau dikembali ke Indonesia tentu ya selama ini kan akomodatif betul ya dan dia taat pada hukum. Tapi kalau dia tidak ada di Indonesia tentu sulit kita menentukan apakah dia datang atau tidak datang. Jikalau hari Senin Pak Rizik Syihab belum ada di Indonesia Pak Argo, nanti kan masih ditunggu apakah Senin ini sudah di Indonesia atau tidak, apa yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya? Ya tentunya penyidik nanti akan mempunyai langkah berikutnya. Seandainya memang kita sudah menerbitkan surat perintah membawa, dan kita akan terus berharap bahwa yang bersangkutan untuk kembali ke tanah air, sehingga kita bisa mendengar kesaksiannya. Dan selain Pak Rizik Syihab juga kita nanti akan memanggil yang kedua, memanggil yang kedua untuk Ibu Firsa, ya kita panggil kembali untuk dimintai keterangan tambahan di situ. Begitu juga nanti kita juga akan menerbitkan surat perintah membawa kepada Pak Muksin, ya, untuk Pak Muksin, karena sampai sekarang juga sudah 2 kali kita panggil tidak hadir, ya, di situ. Ada surat perintah membawa yang disiapkan Polda, tapi kan ada juga wacana sebelumnya bahwa akan ada red notice Interpol. Kenapa sempat ada wacana ini? Apakah ada indikasi tidak kooperatif atau apa yang dilihat oleh Polda Metro Jaya? Ya tentunya bagian nanti kan bertahap ya, ada pentahapan yang akan kita lakukan dalam suatu penyidikan suatu perkara itu seperti apa. Ya, nanti kita akan pakai pentahapan-pentahapan harus kita lakukan, dan kita setiap segala sesuatu kita ada gelar perkara. Ya, kemudian kita akan menentukan di dalam gelar perkara itu apa langkah selanjutnya di situ. Tapi apakah nanti kita koordinasi dengan Interpol dan sebagainya, ya kita lakukan. Ya terpenting bahwa kasus ini kita serius untuk menangani kasus ini. Polda serius menangani kasus ini, tapi untuk sampai red notice tidak perlu Pak Kapitra? Ya ada aturan main semuanya ya. Red notice itu kelaziman untuk tersangka yang melarikan diri. Ini kan cuma sebagai saksi. Dan memang kewajiban warga negara untuk memenuhi panggilan pihak penyidik. Ketika warga negara yang dipanggil punya alasan-alasan, tentu tidak ada jalan keluar. Undang-undang memberikan jalan keluar. Salah satunya pasal 113 itu ya penyidik yang datang, ya. Dan malah pasal 229 penyidik itu ya atau negara harus mengganti segala biaya saksi dalam memenuhi panggilan. Jadi kalau ada wacana red notice Interpol itu berlebihan menurut Pak Kapitra atau seperti apa? Ya saya pikir tidak relevan lah ya, kecuali ada aturan hukum gitu ya yang memerintahkannya. Tetapi insya Allah saya yakin ya bahwa Habib Rizik kalau dia datang akan memenuhi langsung panggilan pihak penyidik. Ya. Kalau Pak Argo memandangnya seperti apa? Kenapa sampai ada wacana red notice ini pertama kali? Kalau tadi dikatakan oleh Pak Kapitra bahwa tidak perlu ada itu karena kapasitasnya pun sebagai saksi, bagaimana menurut Polda? Ya tentunya nanti kita akan melihat menggelarkan ya, berkaitan dengan alat bukti, barang bukti, kemudian saksi. Kan kita analisa keterkaitannya. Kalau misalnya nanti tahap berikutnya setelah kita lakukan analisa dan evaluasi, kita lakukan gelar perkara, tidak menutup kemungkinan nanti kita naikkan saksi menjadi tersangka. Kalau saat ini tidak menutup kemungkinan itu, kita bisa melakukan itu. Tidak menutup kemungkinan, tapi dilihat nanti progres dari pemanggilan ini terhadap Pak Rizik, betul ya? Ya, betul. Ya, kalau posisi Pak Rizik Syihab sendiri tepatnya apa Pak Argo sudah mengetahui, kawan-kawan dari Polda Metro Jaya? Kita masih mengkoordinasikan ya, kita belum mendapatkan informasi yang jelas di mana posisinya. Kemarin terakhir kita informasi di Malaysia gitu aja, di Kuala Lumpur gitu. Tapi kalau koordinasi soal posisi pasti ini Pak Kapitra, apa ada terus continuity antara pihak Anda dengan Polda Metro Jaya? Kadang-kadang saya sebagai penasihat hukum kadang-kadang dihubungi ya, kadang-kadang ada yang memberitahu gitu ya. Tapi setahu saya hari ini masih di Kuala Lumpur, nggak tahu setelah ini ya. Tapi yang jelas bahwa dia pernah mengatakan akan segera pulang, akan memenuhi panggilan. Nah kita bisa lihat tadi, red notice itu diperlukan untuk tersangka. Sebagai saksi,
tentu belum diperlukan itu, dan Pak Argo tadi sudah katakan kalau dinaikkan statusnya. Tapi mudah-mudahan ya, kita berharap ini cepat selesai lah ya, biar tidak ada debat tebal di masyarakat gitu ya, sehingga ini bisa dijernihkan semua. Saya juga berharap bahwa ini cepat selesai lah ya. Oke, sebelum surat perintah membawa kan ada pemanggilan kedua sebelumnya. Sudah diterima suratnya oleh penasihat hukum? Ya, surat itu tanggal 8 ya. Tanggal 8 kan Habib Rizik masih di Mekah ya. Tapi ada yang menerima? Saya nggak tahu siapa yang menerima. Ya, saya tidak ada. Tapi saya nggak tahu. Mungkin ada yang lain menerima. Oke. Kalau saya tanyakan ke Pak Argo, ini jadi sudah dikirimkah surat panggilan kedua itu, dan apa sudah ada yang menerima? Tanda terima resminya sudah ada, Pak Argo? Jadi begini Mbak ya. Ya, kita akan membuat surat panggilan yang kedua. Kita berangkat, penyidik ini berangkat ke kediaman Pak Rizik ya. Nah, tentunya kita menghubungi Pak RT dengan Pak RW. Dan kemudian kita sampaikan bahwa kepolisian akan menyerahkan surat panggilan ke yang bersangkutan. Dan kemudian kita ke kediamannya, yang ada hanya yang jaga saja. Yang jaga setelah kita sampaikan, dia nggak mau menerima. Nah, kemudian kita serahkan ke Pak RW, namanya Pak Agus itu. Ya. Nah, kemudian setelah Pak RW itu pulang, yang jaga rumah itu datang ke Pak RW. Minta untuk difoto panggilan itu. Setelah dipanggil, kemudian terus lawyernya Pak Sugito juga datang melihat surat panggilan itu untuk difoto dan dikirim ke Pak Rizik. Itu demikian, Mbak. Artinya kalau seperti ini, apakah sudah dianggap oleh polisi bahwa yang bersangkutan menerima surat pemanggilan kedua ini? Yang tantangan Pak RW. Pak RW nanti bertanggung jawab untuk menyerahkan kepada yang bersangkutan. Oke. Jadi artinya sudah ada yang menerima oleh Ya, Polda? tadi kan menerima Pak RW ya. Ya, itu boleh saja oleh undang-undang begitu ya. Karena yang bersangkutan nggak ada. Tapi secara konkret kan kita tidak terima. Tapi upaya untuk menyampaikan panggilan itu sudah dilakukan. Saya pikir itu bukan itu substansinya. Substansinya adalah orang yang dipanggil tidak ada di Indonesia. Itu substansinya. Tapi meskipun demikian, nanti Senin akan ada surat perintah membawa dan siap untuk memenuhi itu, Pak? Perintah membawa itu hal yang bukan sesuatu yang menakutkan. Artinya kalau 2 kali dipanggil terus nggak datang ya, dipanggil secara patut ya, sesuai dengan undang-undang ya. Surat panggilan itu harus 3 hari gitu. Dan kalau itu sudah dilakukan, lalu diterbitkan surat menghadirkan ya, surat menghadirkan paksa. Dijemput paksa. Dan itu biasa gitu ya. Dan bisa saja itu datang hadir, habis itu selesai kan kapasitasnya sebagai saksi. Jadi saya pikir nggak ada yang dikhawatirkan. Selagi semua berjalan dipayungi oleh aturan main ya, rule of game-nya, nggak ada yang menjadi keberatan ya. Tenggatnya Pak, saya ke Pak Argo. Pak Argo, tenggatnya berapa lama dari nanti surat perintah membawa diberikan kepada pihak Pak Rizik sampai nanti ada surat perintah jemput paksa? Ya tentunya kita tetap koordinasikan dengan pengacara maupun keluarganya untuk segera mungkin untuk kembali ke tanah air ya. Kita untuk menghormati hukum yang ada, nanti segera bisa kita mencari keterangannya. Kita tidak masalah, kita selalu komunikasi dan kooperatif dengan pengacara dan dengan keluarga tersangka demikian. Keluarga Pak Rizik itu. Oke. Jadi meskipun sampai saat ini Pak Rizik sebagai saksi belum hadir, tapi dapat dipastikan tidak akan mangkir dari pemanggilan polisi, dari proses penyidikan ini. Pertama begini, Habib Rizik tidak melarikan diri dari panggilan dan tidak menghindari panggilan itu. Dan banyak sekali panggilan dia datang. Ya, semua panggilan penyidik dia datangi dengan baik. Ya. Kalau ada alasan-alasan untuk menunda, disampaikan kepada penyidiknya. Ya. Ini hanya kebetulan ya, beliau ada di luar negeri gitu ya. Mudah-mudahan beliau cepat kembali ya, biar kewajibannya bisa diselesaikan ya, sehingga kita juga ingin melihat ya kasus ini secara transparan gitu, biar bisa kita menilai semuanya ya. Jadi emang harus ada pemeriksaan dalam penyelesaian kasus ini. Dan tadi dikatakan bahwa di Malaysia betul memang menyelesaikan disertasi di sana ya, Pak? Sudah ada pengumuman resmi dari kampusnya bahwa memang Habib Rizik lagi menyelesaikan disertasinya, dan promotornya sendiri mengeluarkan rilis ya, dan kita membacanya bersama-sama. Dan saya juga kemarin ada SMS-an bahwa ini memang harus selesai Januari 2018 gitu, paling lama harus sudah selesai
Maka dia mengejar waktu itu karena disertasi itu baru 70% selesai. Oke. Dan kalau posisi dari Pak Rizik sendiri memandang kasus ini yang akan dipanggil terkait dengan pornografi, dugaan pornografi ini apa? Apakah ingin segera memang datang untuk menyelesaikan, untuk menyampaikan keterangan terkait duduk perkara kasus ini atau seperti apa, Pak Kapitra? Bagi Habib Rizik gak ada sesuatu yang mengkhawatirkan dia, ya. Dia selalu taat kepada hukum, gitu ya. Toh semua ini kan baru investigasi, ya. Itu kan semua dijelaskan. Pada hakikatnya panggilan polisi itu adalah memberikan ruang, kesempatan kepada yang dipanggil untuk mengkonfirmasi, untuk mengklarifikasi apa-apa yang diminta keterangan. Jadi tidak ada yang merugikan kalau kita mendatang, nggak ada yang dirugikan. Karena apa? Yang dipanggil kan bisa memberikan konfirmasi, klarifikasi tentang sangkaan-sangkaan, tentang peristiwa-peristiwa yang dia ketahui atau tidak dia ketahui. Ya. Jadi saya pikir Habib Rizik paham betul posisi itu dan tidak ada menjadi suatu Tidak ada khawatiran. Tidak ada khawatiran gitu ya. Saya ke Pak Argo, nantinya yang akan surat perintah membawa ini dipastikan kasus terkait pornografi fokus kepada itu Pak Argo, atau kasus lainnya juga terkait penghinaan lambang negara? Untuk kasus pornografi itu kasus yang lain masih dalam penyelidikan, dan tentunya kita berharap apa yang telah disampaikan bahwa untuk segera mungkin untuk memenuhi panggilan ini sehingga kita bisa mengetahui dan bisa mendapatkan informasi sejauh mana kasus ini dan nanti akan biar kita selesaikan gitu Mas. Oke, nah, Polda Metro Jaya mengimbau agar segera memenuhi panggilan ini dan tadi disanggupi ya untuk memberikan keterangan dalam kasus ini Pak Kapitra. Asal Habib Rizik ada di Indonesia, dia insya Allah pasti datang. Baik, Untuk nanti memenuhi kita lihat panggilan. apakah Karena itu nanti pengalaman yang sudah ada, ya berapa Ya, kali oke. panggilan dan tetap selalu datang. Jadi kalau apapun bentuknya surat pemanggilan nanti, perintah membawa sampai penjemputan paksa pun kalau ada siap. Asal perkaranya jelas, ya dugaan sangkaan pun jelas, posisinya keterangan yang diperlukan juga berkaitan dengan pengetahuannya. Saya pikir tidak ada